Habib, memang pesantrennya masih ada. Kita bilang, iya emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar. Katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Gubernur datang ke Eger, ya. Ibu-ibu Mega Mendung Lemanendet tahu itu. Nah, gubernur datang kemari, ngacak-ngacak pesantren, nutup pesantren, larang pesantren, bongkar pesantren. Bahwa di pesantren ini ada persoalan. Yaitu persoalan lahan antara markas dengan PTPN. Itu memang persoalan Mega Mendung, bukan pesantren aja. Itu pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Harus begitu, pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Yang saya cintai, sedikit saja ada informasi yang saya mau sampaikan, bahwa saat ini pondok pesantren alam dan agrokultural Markas Syariat sudah kembali aktif setelah liburan. Kemarin liburan 1 bulan, dari akhir Ramadan sampai akhir Syawal. Nah sekarang santri-santri sudah kembali, kegiatan belajar mengajar telah juga dijalankan. Doakan agar pondok pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini saya ingin luruskan berita, Bu. Saya dapat kabar ini di luar, banyak orang tua bertanya, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Nah cuman kata mereka, Habib, memang pesantrennya masih ada. Kita bilang, iya emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar. Katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Nah itu semua berita hoax, itu semua berita bohong. Nah, gubernur datang ke Eger, ya. Ibu-ibu Mega Mendung Lemanendet tahu itu. Nah, gubernur datang kemari, ngacak-ngacak pesantren, nutup pesantren, larang pesantren, bongkar pesantren. Itu berita dari buzzer, itu berita bohong, berita dusta. Jadi, nah ibu-ibu sekarang sendiri ada di sini. Ternyata pesantren ada gak? Gurunya ada gak? Santrinya ada gak? Pesantrennya, perpustakaannya, masjidnya, pengajiannya. Kok bisa ada yang bilang udah dibongkar, bubar? Nah ini yang begini-begini jangan sampai mempengaruhi masyarakat. Maka itu di sini saya sampaikan, alhamdulillah pondok pesantren Markas Syariat dari sejak berdiri sampai hari ini tetap berjalan seperti biasa, berjalan normal, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu. Nah, jadi kalau dibilang oh pemerintah mengganggu, enggak, pemerintah juga enggak pernah mengganggu pesantren. Ya, bahwa di pesantren ini ada persoalan, yaitu persoalan lahan antara markas dengan PTPN. Itu memang persoalan Mega Mendung, bukan pesantren aja. Nah, masyarakat di sini kan tanahnya katanya punya PTPN, katanya tanahnya mau diambil. Kemudian masyarakat juga bertahan, enggak, ini tanah masyarakat. Itu urusan memang sudah lama. Nah jadi iya kita akui diskusi tentang itu ada, pembicaraan tentang itu ada, tapi alhamdulillah selama ini diskusinya lancar, diskusinya kekeluargaan, kita sama-sama cari solusi. Nggak ada itu tentara turun, polisi turun, mau bongkar pesantren, Satpol PP turun, gubernur turun, kemudian bupati turun, pesantren mendigusur, nggak ada. Jadi di sini tidak terjadi hal sedemikian rupa. Itu semua berita bohong, itu semua fitnah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi ibu-ibu pulang dari sini nanti kalau ditanya kiainya, ditanya nyainya, ditanya keluarganya, ditanya masyarakatnya, sampaikan aja alhamdulillah kami ngaji di Markas Syariat,
di sana ada Habib, ada putri-putrinya, ada menantunya, ada keluarganya, ada guru-gurunya. Ternyata pesantren berjalan seperti biasa. Jadi memang Bu, fitnah semacam itu satu untuk mengadu domba antara ulama dan umaro, betul. Nah, jadi kita mau diadu-adu nih, supaya kita ribut. Enggak. Selama ini pihak umaro tidak pernah mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya, pihak umaro menanyakan surat tanah ini itu, ya memang ditanyakan, ya kita tunjukkan. Ini loh perizinan kita, ini loh surat kita, ini loh kenapa kita bisa dapat lahan di sini, apa betul kita ngambil atau kita beli dari penggarap atau kita beli dari petani. Kalau kita beli dari petani, mana surat overgarapnya, semua kita tunjukkan. Nah, setelah semua ditunjukkan, oh iya ternyata, lalu apa sih yang belum selesai? Itu sedang kita selesaikan sedikit demi sedikit. Insya Allah semua rapi, amin. Nah, doakan supaya pesantren ini semakin ke depan semakin berkah, amin. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi ibu, jangan percaya berita jangan percaya berita fitnah, nggak ada. Jadi umaro ganggu nggak, bahkan kemarin pengurus daripada pesantren Markas Syariat itu bertemu dengan pimpinan Kabupaten Bogor, dengan jajaran wali kotanya, wakil bupati ya, dengan jajarannya, dengan kepala-kepala dinasnya, dikumpulkan camat dan lain sebagainya. Kita dialog bagus. Bahkan pemerintah kabupaten mengusulkan supaya di pesantren Markas Syariat ini jangan cuma pesantren aja, tapi perlu ada tempat liburan keluarga yang akrab dengan keluarga dan juga punya nilai-nilai agamis. Nah, kita terima itu saran semua. Bahkan ada saran-saran juga bagaimana supaya nanti Pemkab bisa bekerja sama, yaitu dengan pondok pesantren dalam bidang apa? Penghijauan. Lahan-lahan banyak gundul, bagaimana kita hijaukan lagi. Pohon-pohon keras sudah berkurang, ayo kita tanam lagi. Nah, jadi justru yang ada saat ini kita sedang membangun kerja sama, supaya apa? Pohon-pohon keras kembali ditanami, walaupun kita sudah tanam puluhan ribu pohon. Nah, supaya tanah di gunung jangan longsor. Nah, sementara yang di bawah jangan banjir. Kalau di gunung longsor, di bawah banjir, kita semua terkena musibah. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas semuanya? Nah, percaya berita bohong? Nah, nggak percaya, alhamdulillah. Nah, ini sengaja saya klarifikasi begini karena saya dapat tamu dari Aceh, dari Palembang, dari Kalimantan yang tadinya mau masukkan sekolah kemarin nanya, Habib, saya mau masukkan anak saya ke pesantren sana, tapi saya dengar pesantrennya udah digusur. Anak nggak jadi. Saya dengar pesantrennya katanya lagi ada persoalan besar, mau diserbu sama aparat. Bohong semuanya. Nah, kira-kira jelas Bu? Nah, bahkan doakan kalau lancar, ada rezeki dan ada dermawan, di depan hutan sana kita mau bikin rumah sakit. Cuman namanya jangan rumah sakit, rumah sehat. Sebab kalau disebut rumah sakit, akhirnya masuk sakit, keluar sakit. Nah, kalau rumah sehat, insya Allah masuk sakit, keluar insya. Kira-kira dukung nggak Bu? Dukung tidak? Kita mau bikin poliklinik, kita mau bikin rumah sehat, kita mau bikin rawat inap. Ke depannya kita mau bikin supaya ibu-ibu baik yang ada di Sukagali maupun yang ada di Kuta nggak jauh-jauh untuk mencari rumah sakit. Nah, itu rencana kita ke depan. Itu memang buat masyarakat, bukan buat pribadi. Nah, di samping itu saya kasih tahu juga seluruh lahan Markas Syariat yang luasnya ini cukup luas, puluhan hektar, ini semua diwakafkan. Bukan milik saya pribadi, bukan milik anak-anak saya atau menantu saya, bukan. Nah, kalau sudah diwakafkan itu milik Allah, nggak boleh diperjualbelikan lagi. Nah, jadi lahan di sini satu jengkal pun anak saya, mantu saya, cucu saya nggak boleh memperjualbelikan karena ini wakaf. Wakaf untuk apa? Untuk pesantren, untuk masjid, untuk santri, untuk rumahan guru, untuk bikin rumah sehat buat masyarakat, untuk ke depan nanti ada tempat liburan bagi keluarga-keluarga muslim.
mana tempat liburan yang gak ada maksiatnya. Nah, ibu tahu sendiri sekarang Puncak di mana-mana banyak maksiat. Kita pengen liburan ke Puncak, kan Puncak enak liburan ke Puncak, tapi ke kanan maksiat, ke kiri maksiat. Nah, kita pengen ada tempat wisata syariat yang tidak, yaitu melakukan maksiat. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semua, kira-kira dukung tidak? Nah, jadi ini yang kita mau bangun. Yuk sama-sama kita bangun Megabendung. Kita bangun jiwanya, bangun badannya untuk mencari ridha Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, dan doakan kalau nanti masjid rayanya kita bangun, ngajinya nggak di sini lagi. Kita ngaji di masjid raya. Di lapangan ini kan kita membangun masjid yang besar, yang bisa menampung ribuan orang, ribuan santri. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Dan bagi ibu-ibu di Megamendung dan sekitarnya, dari dulu saya sudah umumkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pengen masukkan anaknya ke pondok pesantren ini, apalagi anak yatim atau anak dari janda yang nggak mampu, masukkan kemari. Nanti kita berikan beasiswa dan nggak bayar. Masukkan kemari. Yang penting anaknya kalau sudah dapat beasiswa nggak bayar, rajin belajarnya. Nah, jangan mentang-mentang deket pulang melulu. Nah, di sini kalau udah masuk nggak boleh pulang, Bu. Pulangnya nanti bulan Ramadan, Syawal boleh pulang. Tapi seminggu sekali orang tua boleh nengokin, lihat anaknya. Silakan. Nah, saya udah umumkan ini dari awal pertama kali pesantren ini berdiri. Khusus untuk tetangga pesantren, baik yang di Pekancilan Kuta, yang di Lemah Nendat Sukagali. Kalau ada anak-anaknya yang masuk pesantren sini, silakan. Apalagi kalau anak yatim, anak nggak mampu, fakir miskin, orang tuanya janda, tidak bayar, insya